Saya malah berpikir pakai konspirasi teori jadinya. Jangan-jangan penyelenggara pemilu sengaja meloloskan pasangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau Uber ke Solo lagi kita. Apalagi kalau bukan isu soal Gibran. Bukan Gibrannya, tetapi calon penantangnya. Akhirnya tukang jahit dan ketua RW lolos verifikasi faktual. Ini berita menggembirakan atau berita menyedihkan? Nanti kita ulas setelah kita membacakan beritanya. Tapi saya dipesankan teman saya yang penyair ya, dan dia minta saya bacakan satu puisi dia di halaman 40/41, judulnya Dengan Hati Apakah. Saya bukan pembaca puisi ya, tapi akan saya coba baca ya. Bukunya nih. Ini saya nggak dikasih nih ya barangnya, saya membeli ini ya. Geser dikit halaman hatimu, Barapati Raja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan hati apakah aku mencintaimu, di sebuah negeri yang mengikat kebencian di lidahnya, menebar api dari kabar burung, di sebuah negeri yang gemar mencangkok poster agama sambil melucuti Tuhan di tiang iman. Menggigil kulindungi rumah jiwamu dari perang dingin urat syaraf sesama saudara, dari kepungan angin kepentingan kuasa modal iklan kapital yang senantiasa menghembuskan suara mayor dan minor. Belati hatiku menulis puisi ini untukmu, tentang sebuah negeri yang alpa pada cinta dan kasih sayang. Ya, itu saudara sekalian. Mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan ya. Saya baru sempat membaca puisinya. Luar biasa, ini pasti diilhami oleh persaingan pilpres kalau nggak pilkada DKI ini. Ini berbau cebong dan kampret ini ya. Oke, tapi good ya. Terima kasih Barapati Raja ya, yang sudah memberikan kepercayaan untuk membaca puisinya ya. Luar biasa. Masih muda ini orangnya. Kelahiran 12 April 1983 di Lamahala, Flores Timur, NTT. Masih lebih muda 13 tahun dibandingkan saya. Sobat era sekalian, kita akan bacakan berita tentang Bajo ya. Bagio Wahyono dan Suparjo, FX Suparjo. Calon independen penantang Gibran lolos syarat pilkada Solo. CNN Indonesia. Solo, CNN Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Solo menetapkan pasangan calon independen Bagio Wahyono FX Suparjo Bajo, satu tukang jahit, satu ketua RW, memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah Pilkada Solo 2020. Kalau kita jumlahkan dukungan tahap pertama dan dukungan perbaikan yang memenuhi syarat, totalnya ada 38.831 dukungan, kata Ketua KPU Solo Nurul Sutarti usai verifikasi Jumat 21 Agustus. Nurul menyebut pasangan Bajo juga telah memenuhi syarat sebaran suara warga Solo. Bajo berhasil menggalang dukungan di 5 kecamatan yang ada di Solo, sehingga Bapaslon itu bakal pasangan calon ya, dapat melakukan pendaftaran Pilwalkot pemilihan wali kota pada tanggal 4-6 September besok, ujarnya. Besok itu bukan hari setelah hari ini. Kalau orang Jawa bilang besok itu ya, bisa beberapa hari ke depan ya. Untuk menjadi peserta Pilkada Solo, bakal pasangan calon independen harus mengantongi minimal 35.870
atau 8,5% jumlah suara sah pemilu 2019. Memang tergantung jumlah penduduknya ya persentasenya. Dukungan tersebut dibuktikan dengan surat tertulis dan fotokopi KTP. Selain syarat kuantitatif, paslon independen juga harus memenuhi syarat kualitatif. Mereka harus mendapat dukungan warga yang tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan. Untuk Solo, Bajo harus memiliki pendukung minimal 3 dari 5 kecamatan yang ada. Wah, enteng ya kalau cuma Solo dan sekitarnya. Pasangan Bajo diusung oleh sekelompok masyarakat yang terhimpun dalam lembaga Tikus Piti Hanata Baris. Apa maksudnya itu ya? Tikus berbaris. Di tahap awal pengumpulan dukungan, Tikus Piti menyetorkan 36.006 lembar KTP dan surat dukungan dari warga Solo. Setelah melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, hanya 28.629 yang dinyatakan memenuhi syarat. KPU memberi kesempatan bagi tim Bajo untuk melengkapi kekurangan sebanyak 7.241 dukungan. Bajo menyetor 21.063 berkas. Dari total berkas perbaikan itu, hanya 16.700 dukungan yang lolos verifikasi administrasi. Setelah dilakukan verifikasi faktual, KPU menetapkan ada 10.202 yang memenuhi syarat. Terpisah, Bagio Wahyono meminta masyarakat turut mengawal proses pencalonannya sebagai calon wali kota Solo dari jalur independen atau jalur perseorangan tepatnya ya. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang jahit itu berharap kota Solo mencetak sejarah dengan memunculkan pemenang dari pasangan independen pertama. Ternyata perjuangan kita tidak begitu mulus, butuh perjuangan ekstra. Maka saya minta koalisi rakyat untuk mengawal karena ini independen. Ini betul-betul mencetak sejarah baru bagi Tikus Piti Hanata Baris di Indonesia, kata Bagio. Bagio belum mau memasang target suara dalam Pilkada Solo yang digelar serentak bersama sejumlah daerah lainnya pada 9 Desember 2020. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat Solo. Itu kan tergantung pada masyarakat. Kalau masyarakat percaya pada independen dan mau mengawal sampai menang, ya ini adalah kemenangan rakyat, ujarnya. Pasangan Bajo yang maju lewat jalur independen ini berpeluang menantang anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa. Gibran Teguh diusung PDIP, Gerindra, Golkar, PAN hingga PSI. Hampir semua partai ya. Ya, sobat era sekalian, itu berita mengenai Bajo, Bagio dan Suparjo yang akhirnya lolos. Saya terpaksa menganalisis dengan agak suuzon sedikit. Karena begini sobat era sekalian, kalau kita lihat analisis saya sebelumnya melalui channel ini, ada beberapa tema tentang Gibran Rakabuming Raka. Di situ saya katakan kalau calonnya serius, penantangnya ya bagus, memang ada penantang. Tapi kalau calonnya tidak serius, lebih baik lawan kota kosong. Karena keseriusan orang untuk memenangkan kota kosong akan diuji sejauh mana mereka sesungguhnya berani mengatakan tidak pada rezim ini. Karena di situ ada dua simbol, PDIP di satu sisi dan Presiden Jokowi di sisi yang lain. Kita tahu pencalonan Gibran Rakabuming Raka banyak dikritik ya. Ada yang mengatakannya yang kita bahas ya, Indonesia maju berarti anak maju menantu maju. Kira-kira gitu ya. Mengatakan nggak ada salahnya maju dalam pilkada, tapi ketika ayah Anda adalah presiden, ayah mertua Anda adalah presiden, atau Anda adalah anak presiden atau menantu presiden, maka itu yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena ada soal etika di sana. Soal yang akan menyulitkan petugas, soal yang akan menyulitkan pamung praja, birokrasi di sana. Dan yang lebih penting sesungguhnya menyulitkan regenerasi di partai politik. Ketika nama Gibran yang disorongkan, PDIP tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal DPC-nya sudah mengusung wali kota atau wakil wali kota sekarang, Ahmad Purnomo. Tapi Ahmad Purnomo bukan jenis fighter yang mau mengambil jalurnya sendiri. Dia hanya pasif
dan bahkan barangkali terlibat dalam tim sukses Gibran sendiri, ya untuk healing dari rasa kekecewaan barangkali. Nah, calon yang harusnya diusung PKS tidak bisa karena PKS tidak cukup kursinya. Dia berusaha mendekati PSI misalnya, tapi kemudian ada isu mengenai uang dan lain sebagainya. Padahal harusnya PKS mampu seperti Suparjo atau Bagio Suparjo ini. Kenapa begitu? Karena mereka partai yang harusnya memiliki jaringan yang jauh lebih kuat. Kalau cuma mengumpulkan 40.000 tanda tangan harusnya bisa. Tapi rupanya mereka berhitung. Tidak ada gunanya juga memaksakan calon independen. Biayanya terlalu mahal. Tidak ada calon kuat yang mau mendaftar ke partai. Mungkin begitu yang mau membiayai. Akhirnya yang ada adalah inisiatif tikus piti ini. Entah organisasi apa, saya tidak tahu sebenarnya sekalian. Tapi yang jelas Bagio dan Suparjo yang akhirnya akan menantang Gibran Rakabuming Raka dengan pasangannya. Tapi saya sendiri merasa antara senang dan tidak senang. Kenapa? Senangnya adalah bahwa ada orang yang berani menantang Gibran, dan orang tersebut seperti ngeledek. Cukup tukang jahit dan ketua RW yang menantang Gibran Rakabuming. Coba bayangkan ya ketua RW tersebut nanti bagaimana nasibnya. Tapi ini menarik, seperti ngeledek. Yang lain nggak ada berani. Yang berani cuma orang biasa saja, satu tukang jahit, satu kepala RW. Yang kita bisa tahu kekuatan ekonominya seperti apa untuk memenangkan kontestasi pilkada. Kalau tidak ada sentimen yang luar biasa, rasanya berat. Apalagi ini di kandang banteng dan di halaman presiden, kira-kira begitu ya. Jadi saya malah berpikir pakai konspirasi teori jadinya. Jangan-jangan penyelenggara pemilu sengaja meloloskan pasangan ini agar Gibran tidak melawan kota kosong dan tidak menghadapi sentimen kota kosong. Karena kalau sentimen kota kosong itu, jangan salah, jauh lebih powerful dibandingkan mendukung pasangan tertentu. Karena masyarakat Solo yang tidak setuju akan merasa dilematis. Kalau misalnya pasangan ini dianggap tidak serius atau katakanlah tidak punya background yang mumpuni misalnya untuk memimpin dan memerintah Solo, maka kan yang terjadi kan akhirnya golput. Kalau golput, ya berapapun suara yang masuk, maka itulah pemenangnya. Nah, dalam konteks ini tentu pendukung Gibran yang pasti juga banyak, ya tidak mungkin golput, dia akan solid. Yang akan golput adalah mereka yang kritis kepada Gibran, yang tidak mau Gibran, yang ingin memberikan pelajaran kepada Presiden Jokowi. Tapi pelajarannya itu tidak mungkin dititipkan kepada Bagio Suparjo ini. Karena kalau Bagio Suparjo yang menang, apa enggak bermasalah nantinya. Ini mohon maaf ya, Pak Bagio, Pak Suparjo, bukan merendahkan, bukan meremehkan, tapi bagaimanapun persepsi latar belakang calon itu sangat menentukan. Kecuali banyak hal yang saya tidak tahu, itu saya mohon maaf. Tapi kalau memang calon ini diloloskan hanya agar tidak terjadi lawan kota kosong, waduh, patut disayangkan. Dari situ terlihat bahwa KPU Kota Surakarta berpihak. Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan memang verifikasinya genuine. Karena bukan apa sobat RH sekalian, di tempat lain calon independen itu susah lolosnya. Apalagi kalau ada kepentingan incumbent, ada kepentingan oligarki politik atau partai politik yang menginginkan mereka tidak lolos. Makanya jangan heran, tahun 2016-2017 ketika pilkada DKI, Ahok saja yang sudah ada mengumpulkan 1 juta tanda tangan tidak berani maju melalui jalur independen. Akhirnya saat-saat terakhir PDIP yang menariknya, mengangkatnya, baru kemudian partai-partai lain mengikuti PDIP karena PDIP identik dengan the ruling party. Ini baju ya, beda tentu kekuatannya sama Ahok ya. Ahok paling tidak didukung oleh sentimen, didukung oleh istana pada tahun 2016-2017. Tetapi Bagio Suparjo ini ya unik. Tentu saja sangat unik ya. Kita tidak tahu sebesar apa perkumpulan tikus piti itu. Dan rasanya saya pernah baca tidak hanya di kota Solo perkumpulan ini, ada di beberapa tempat. Tapi walaupun mereka tumpah ruah ke sana ya, tumpah ruah ke Solo, tidak gampang tentunya. Karena itu untuk mengalahkan Gibran
sebenarnya dua hal, kotak kosong atau calon yang serius yang sama kuatnya. Bukan sama kuatnya sesungguhnya, calon yang serius, yang punya karisma, yang punya latar belakang yang jauh lebih baik dari Gibran. Pertanyaannya dengan mengatakan begini, apakah saya pribadi ingin Gibran kalah? Enggak. Yang saya inginkan adalah adanya sebuah kompetisi yang fair, mulai dari tingkat hulu sampai tingkat hilir. Itulah demokrasi. Tapi ini tingkat hulunya ya sudah relatif tidak fair. Pertama, penggunaan threshold. Kedua, hampir semua partai politik ya bukan diborong mungkin ya, gandolin Gibran, gandolin istana, gandolin Presiden Jokowi. Akibatnya tidak ada partai yang bisa mencalonkan lagi. PKS mau mencalonkan nggak cukup kursinya. Mau calon independen, calon perseorangan, mengendorse calon perseorangan nggak berani kelihatannya. Karena nggak ada gunanya mungkin. Terlalu besar biayanya untuk bertarung dengan Gibran di rumahnya sendiri. Dengan dukungan para Banten yang fanatik kan begitu. Jadi saudara sekalian, hulunya sendiri sudah nggak fair. Maka kita hanya berharap dari hilirnya. Maksudnya begini, mudah-mudahan pemilihan ini berlangsung secara genuine. Jadi walaupun Bajo kelihatan kecil, barangkali juga tidak kuat secara finansial, yang penting adalah tidak ada money politics, tidak ada vote buying, tidak ada intimidasi. Semuanya berjalan secara aman dan tertib, dan yang penting adalah tidak ada keberpihakan birokrasi serta KPU Surakarta sendiri. Kalau semua dikerahkan untuk memastikan Gibran menang, karena ini soal pertarungan gengsi, pertaruhan citra atau marwah, maka hulu dan hilirnya menjadi berantakan. Tidak ada sebuah terwujudnya cita-cita berpilkada secara langsung di mana yang namanya pemilihan jujur dan adil itu terjadi. Jadi saudara sekalian, terlepas dari berhasilnya Bajo dengan pesimisme yang saya sebutkan, saya mengucapkan selamat kepada pasangan Bagio dan Efek Suparjo setelah lolos verifikasi faktual melalui jalur independen ini. Mudah-mudahan Anda berdua bisa memberi warna dan perlawanan yang berarti bagi pasangan Gibran dan Toto. Dan yang paling penting, tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaper, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.